Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Mula untuk mengadakan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada 3 jalan, yang mana ketiga jalan itu harus dilalui satu persatu dengan baik dan istiqomah. Karena hanya dengan ketiga jalan itulah yang dapat menghantarkan seseorang hamba untuk sampai kepada hakikat pengenalan yang sebenarnya. Sedangkan kendaraannya adalah diri kita masing-masing. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas hakikat semula jadi. Dengan ketiga jalan itulah yang dapat menghantarkan seseorang hamba untuk sampai kepada hakikat pengenalan yang sebenarnya. Sedangkan kendaraan adalah diri kita masing-masing. Adapun ketiga jalan itu adalah sebagai berikut. Pertama, mengenal asal muasal kejadian diri dari tiada menjadi ada, dan pada akhirnya kelak kembali kepada ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hendaknya kamu manusia memikirkan asal muasal dirimu. Yang kedua, mengenal jati diri sejati. Siapa sebenarnya diri kita ini? Mengenal diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal akan Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya dan Tuhan akan ada di dalamnya. Dan yang ketiga, mematikan diri. Mati di sini bukan mati secara jenazah, akan tetapi mati di sini adalah mati dalam artian maknawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, rasakanlah mati sebelum engkau mati. Barang siapa yang tidak mematikan dirinya, maka tidak akan dia dapat beroleh pengenalan kepadaku. Demikianlah langkah-langkah yang harus dilalui seseorang hamba untuk dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karam bersamanya. Aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku suka jika aku dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk atau manusia supaya mengenal aku. Jalan pertama adalah mengenal asal muasal kejadian diri dari tiada menjadi ada, dan pada akhirnya kelak kembali kepada ketiadaan. Sebelum mengupas tentang asal muasal kejadian diri itu, satu hal hendaknya yang harus kita ketahui, yaitu kita harus memilah antara asal muasal hamba dengan asal muasal insan atau manusia. Sebab dari kedua hal tersebut di atas, pengupasannya sedikit berbeda. Kalau hamba itu isinya tanah, air, angin, api, karena 4 anasir itu adalah sifat hamba. Sedangkan insan adalah manusia, yaitu isinya waddu, waddi, mani, dan manikab. Kalau keempat anasir itu adalah sifat insan atau manusia. Begitu pula dengan sifat hayat, isinya bulu, kulit, daging, urat, tulang, otak, dan sumsum. Sifat ilmu, isinya pengrasa, hawa, nafsu, akal, pikir, ilmu pengetahuan, dan rahasia. Sifat Tuhan, isinya iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Sifat Ta'ala, isinya tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Sifat Muhammad, isinya hidup, tahu, berkehendak, dan bergerak. Adapun asal kejadian insan atau anak Adam atau manusia itu sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kejadiannya dikarenakan berprosesnya kedua orang tua atau ibu bapak kita di dalam melakukan hubungan badan atau bersesegama atau bersetubuh. Saat persetubuhan itu berlangsung, keempat anasir yang merupakan sifat insan atau manusia itu pun berproses juga. Dari keempat anasir itu, hanya manikamlah yang merupakan cikal bakal insan, dan manikam itu sendiri hanya dimiliki oleh laki-laki, perempuan tidak.
Adapun istana manikam itu pada otak laki-laki. Di dalam otak itu ada lemak. Di dalam lemak itu ada minyak. Di dalam minyak itu ada nur. Di dalam nur itu ada nur akli atau akal. Dan di dalam nur akli itu ada hijabun nur. Dan di dalam hijabun nur itulah manikam. Masa manikam itu 40 hari, yaitu 7 hari pertama manikam itu berada di istananya. 7 hari kemudian manikam itu turun pada tulang belakang dan bertahan pada punggung. 7 hari kemudian berada pada tulang dada. 7 hari berikutnya berada pada pusat. 7 hari kemudian turun pada sulbi. 5 hari kemudian berpindah pada sakar atau kalam atau kemaluan laki-laki, untuk kemudian jatuh pada rahim seseorang perempuan bernama Tarif. Untuk selanjutnya dikandung selama 9 bulan 9 hari. Ini juga mengisyaratkan tentang 99 nama Allah atau Asmaul Husna, dan juga mengisyaratkan tentang perjalanan 99 yang ada. Dikatakan manikam apabila ia jatuh rahim perempuan. Jika tidak jatuh pada rahim perempuan, maka tidak bisa dikatakan manikam, karena manikam inilah yang bernama Nur Muhammad atau Ruh Idofi atau syahadat dalam pengertian ilmu. Adapun rangkaian prosesnya adalah sebagai berikut. Rangkaian tanah asal, air mani laki-laki, pencampuran sperma, segumpal darah, tulang belulang, daging pembungkus, roh. 7 rangkaian tersebut di atas juga mengisyaratkan tentang 7 sifat pada manusia, 7 anggota dalam sholat, 7 hari dalam seminggu, 7 bintang yang besar, 7 lautan yang besar, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 neraka, 7 surga, dan banyak lagi yang menyatakan jumlah ataupun hitungan 7 itu. Tatkala manikam itu sampai 40 hari lamanya di dalam toraid perempuan, maka berhentilah darah haid yang biasa dialami oleh seseorang perempuan. Hal ini dikarenakan sebab tertutupnya peranakan oleh manikam tadi. Baru setelah 4 bulan, manikam itu berada di dalam rahim. Ia bernyawa atau bergerak. Darah haid yang berhenti karena tertutup oleh manikam pada bulan kelima menjadi tambuni atau ari-ari. Peristiwa ini seluruhnya berlangsung di dalam rahim, dan tatkala sampai pada masa lahirnya, maka darah haid yang berhenti pada 40 hari sebelum manikam itu bernyawa atau bergerak, itulah yang akan menjadi darah nifas. Manikam yang dikandung oleh perempuan pada masa 1 hari 1 malam adalah pujian Hu. 3 hari 3 malam adalah pujiannya Allah. 7 hari 7 malam adalah pujiannya Innallah. 40 hari 40 malam pujiannya Torobbunur. 4 bulan 4 hari pujiannya Subhanallah. 6 bulan 6 hari pujiannya Alhamdulillah. 6 bulan 8 hari pujiannya Allahu Akbar. 9 bulan 9 hari pujiannya Inna ana amanna. Inna sama dengan sesungguhnya, ana sama dengan saya atau aku, amanna sama dengan aman atau iman. Berikut inilah asal kejadian air Satullahu Akbar, atau yang lebih masyhur dengan julukan Ma'ul Hayat atau air kehidupan. Beberapa dasar yang melandasi tentang asal muasal kejadian diri. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala sesuatu yaitu nur nabimu. Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad itu daripada zatnya dan dijadikan ruh sekalian alam daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bapak dari sekalian ruh, dan Adam itu bapak dari sekalian batang tubuh. Adapun lembaga Adam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu daripada air, dan dari air itu daripada angin.
dan angin itu daripada api, dan api itu daripada Nur Muhammad. Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Allah Ta'ala, yaitu Nur. Dan kepada Nur itulah perhentian perjalanan segala aulia dan anbiya ya mursalin mengenal Allah Ta'ala. Akan tetapi bila sudah sampai kepada Nur, maka fanakanlah Nur itu pada saat yang wajibal wujud, supaya jangan sampai hamba itu semata-mata bertuhan kepada Nur, akan tetapi hendaklah tetap bertuhankan kepada Allah saat wajibal wujud. Dengan begitu, maka nyata Nur itu hanya wasilah kita untuk dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah wasilah atau perantara yang bisa menyampaikan kamu kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh di jalannya supaya kamu dapat kejayaan. Hal lain yang tatkala pentingnya di dalam pengenalan asal muasal kejadian diri adalah anasir-anasir yang ada pada dirimu, baik anasir dari Muhammad, dari bapak, dari ibu sebagai berikut. Anasir Tuhan pada Muhammad meliputi sir, budi, cinta dan rasa atau penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengrasa. Anasir Tuhan pada bapak meliputi urat, tulang, otak dan sumsum. Anasir Tuhan pada ibu meliputi rambut atau bulu, kulit, darah dan daging. Satu anasir dari Tuhan yaitu hayat atau nyawa. Jabarut sama dengan peringkat di bawah lahut dan di atas malakut. Khatrat sama dengan bisikan hati dari alam gaib. Keramat sama dengan perbuatan luar biasa oleh wali Allah. Khidir sama dengan namanya, ialah Balian Ibnu Mulkan yang telah meminum air kehidupan. Kalam Isati sama dengan kalam saat tanpa perkataan dan bunyi. Kalam itafsili sama dengan kata-kata dalam perkataan sama dengan kalam ilasfi. Berikutnya adalah pentajalian manusia, yaitu meliputi 7 alam. Tajallinya benih yaitu mani setitik, maka terciptalah manusia yang lengkap atau akbar. Dikandung oleh mani itu atau ain sabita, ialah wujud, tetapi belum nyata wujudnya. Umpama dalam biji sawit, lengkaplah segala-galanya yaitu akarnya, batangnya, pelepah, bunga, tandan buah, malah biji-biji sekali. Berarti wujud jasad atau jasmani dan wujud ruh atau ruhani melalui 7 alam atau martabat pentajallian. Dalam ilmu hakikat ini dirujuk sebagai martabat 7. Alam lahut, di mana wujud saat sedia-dianya belum ada satupun wujud yang lain. Alam Jabarut ditajallikan Muhammad Mustafa atau hakikat Muhammad, yaitu sifat zat yang agung melalui nutsat, melalui ilmunya yang sir tersembunyi oleh kudratnya, disebabkan iradatnya. Apabila tajalli sifatnya Muhammad Mustafa, maka dipancarkannya lah hayatnya, maka hiduplah Muhammad di dalam wahdaniyat pada sifatnya, yaitu mengesahkan zat yang menjadikannya. Muhammad dikatakan Mustafa, yaitu yatim piatu, karena ianya tiada diperanakan atau beranak. Asma atau namanya ialah Allah. Alam malakut, Muhammad Mustafa pula mentajallikan malaikat melalui nurnya, Nur Muhammad. Setelah terciptanya malaikat, oleh karena asiknya Muhammad kepada zatnya, Muhammad telah menyatakan kepada malaikat bahwa ianya bernama Allah, yaitu Tuhan sekalian alam. Maka malaikat pun mengenali Allah melalui sifat 20 di alam malakut, dan kenallah malaikat akan dirinya bahwa ianya adalah sifat kepada sifat zat yang agung, Muhammad Mustafa. Alam ruh, penciptaan dunia, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk menciptakan dunia ini. Jibril menciptakan langit dan lautan, Mikail menciptakan bulan dan matahari, Israfil menciptakan angin dan udara, dan Israel menciptakan bumi dan kehidupan.
Setelah terciptanya dunia, barulah Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah atas permintaan Muhammad. Malaikat dijadikan panduan mensahirkan rupa manusia. Jibril sebagai cermin, Mikail sebagai rupa, Israfil menghantar ruh, dan Israel menyempurnakan sifat. Maka wujudlah manusia yang lengkap dengan segala sifat. Malaikat dikenal sebagai ruh. Ianya dikenali sebagai manusia awal. Yang demikian malaikat ialah kembaran manusia, dan manusia itu sesifat malaikat. Di alam ruh manusia wujud tetapi belum kelihatan oleh pandangan karena belum diberi jasad. Setelah ruh manusia diwujudkan dari sifat malaikat, saat memperkenalkan dirinya melalui sifatnya Muhammad Mustafa sebagai Tuhan manusia dan Tuhan semesta alam bernama Allah, maka ruh manusia pun mengenali akan Tuhannya, yaitu Zat mutlak melalui sifatnya yang agung, Nur Muhammad bernama Allah. Ruh manusia juga mengenali dirinya, yaitu dirinya sesifat malaikat. Malaikat sesifat Muhammad Mustafa atau Nur Muhammad. Muhammad Mustafa pula ialah sifat Zat mutlak yang agung ditajallikan melalui Nur Zat. Zat pula meliputi sesifatnya, yaitu Muhammad Mustafa. Sifat Zat pula ialah Zat mutlak itu sendiri. Ruh memohon agar Allah memberikan dunia untuk ditakdirnya sebagai khalifah. Tuhan menunaikan permintaan dengan memberikan jasad dan alam semesta untuk didiami dan ditadbir oleh ruh manusia, atau jasad sama dengan alam sagir atau kecil, alam semesta sama dengan alam kabir atau alam maya. Sebelum ruh manusia diberikan jasad dan dunia, Allah telah meminta mereka membuat perjanjian dan pengakuan seperti berikut. Ruh berikrar dan mengaku bahwa Zat mutlak yakni Allah lah Tuhan semesta alam, dan mereka atau ruh dan alam adalah hamba. Sebagai hamba, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain, yang wujud hanya Allah. Akan tetapi mengenali asal-usul dirinya dan mengembalikan hak Allah yang diberikan kepadanya, yaitu jasad dan ruh dengan sempurna, atau tidak akan memisahkan ruh dan jasad atau seakan dirinya akan menjadi cermin bergilap bagi Allah dan menjaga rasa dan amanah Allah, serta mengembalikan rasa dan amanah itu kepada Allah bila tiba masa menjalankan syiar Allah. Allah pun berjanji ruh akan diberi jasad sesifat dirinya atau ruh. Urusan kehidupan ruh di dunia adalah semata-mata urusan Allah, dan perbuatan manusia adalah af'al Allah semata-mata. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabatku bisa memahaminya. Demikian sahabat, hakikat semula jadi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.